Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan selanjutnya dari manajemen resiko ini adalah menjelaskan konsep resiko kembali di slide ke-10. Di sini ada dua kategori resiko ya, kalau kita lihat adalah resiko statis dan resiko dinamis. Untuk resiko statis di sini lebih bersifat dalam kondisi keseimbangan tertentu ya. Di sini ada contohnya ya dari petir, kemudian yang muncul dalam kondisi alam ya. Jadi lebih kepada alarmnya alam lah istilahnya ya, yang kita tidak tahu bagaimana memprediksinya. Kemudian ada risiko dinamis, di sini muncul perubahan kondisi tertentu, misalnya perubahan kondisi masyarakat ya, perubahan teknologi memunculkan risiko baru. Misalnya jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum atau legal risk akan muncul karena masyarakat lebih berani mengajukan gugatan hukum. Artinya di sini risiko dinamis ini tentu saja diiringi atau didasari pada pengetahuan yang ada di setiap individu manusia. Ya, setelah dia tahu tentang hukum, maka dia akan mengadakan gugatan hukum. Tapi kalau dia mungkin tidak mengetahui apa itu resiko hukumnya, dia juga tidak akan mengadakan gugatan hukum karena tidak tahu mengetahui jalur-jalur hukum apa yang harus diambil si pelaku tersebut misalnya ya. Kemudian di sini kategori resiko selanjutnya adalah risiko objektif ya, didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Ini adanya fluktuasi harga di pasar modal ya untuk return saham sebesar 25%. Jadi resiko objektif ini lebih didasarkan pada data dan fakta yang terjadi di lapangan. Ya, tentu saja resiko ini bisa diprediksi. Karena apa? Bisa diadakan perhitungan di atas kertas. Kemudian ada risiko subjektif ya. Di sini risiko subjektif return saham sebesar 25% dinilai berbeda oleh masing-masing investor. Artinya bahwa risiko objektif yang return 25% tadi, masing-masing investor memiliki persepsi yang berbeda. Misalnya 25% oleh investor A itu dianggap suatu keuntungan, tapi untuk investor B belum tentu, investor C juga belum pasti. Ya, jadi ini dinamakan subjektif karena tergantung dari sisi mana seorang investor itu bisa melihat return yang 25% tadi. Contoh daripada resiko murni di sini ada resiko fisik ya, resiko karyawan dan resiko legal. Di sini ada resiko fisik ya, resiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk. Ya, ini ada ilustrasinya kebakaran ya. Biasanya ada asuransi kebakaran ya, itu untuk pertemuan selanjutnya akan dipelajarin. Kemudian ada risiko karyawan, di sini mengalami peristiwa kerugian. Misalnya perusahaan itu mengalami kerugian. Apa yang akan terjadi? Ya, biasanya kalau perusahaan itu masih mampu memberikan pesangon, akan diberikan pesangon. Tapi kalau tidak, mungkin dimasukkan ke dalam asuransi BPJS tenaga kerja, itu bisa di-cover oleh BPJS. Tapi kalaupun tidak, artinya kita harus prepare sebagai seorang karyawan, kita harus mempersiapkan langkah terlebih dahulu ya. Bisa kita antisipasi apa dari misalnya keterlambatan ya, misalnya adanya kemunduran produksi, yaitu bisa diantisipasi oleh kita. Oh, perusahaan sedang mengalami hambatan. Ya, kita apakah akan bertahan ataupun kita bisa mencari pekerjaan atau peluang yang lebih baik lagi atau berwirausaha. Kemudian ada risiko legal. Di sini risiko legal ini kontraknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya misalnya di atas kertas kita akan mendapatkan keuntungan 50%, tapi menurut kenyataannya karena ada sesuatu dan lain hal yang terjadi dalam bisnis kita atau kerjaan kita itu tidak sesuai target. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini juga menjadi risiko dari kita sebagai pegawai maupun pengusaha. Kemudian ada risiko spekulatif, ini contoh-contohnya. Ya, namanya juga spekulatif, artinya kita misalnya sudah tahu itu tuh suatu kerugian gitu ya. Tapi kita dengan spekulasi tertentu kita berharap itu juga akan menjadi
suatu keuntungan untuk kita. Nah, inilah yang dinamakan resiko spekulatif. Ada risiko pasar, kredit, likuiditas, serta operasional. Ya, artinya kita berani mengambil risiko dengan berbagai pertimbangan yang telah kita perhitungkan dengan baik. Kemudian ada di sini bagaimana manajemen risiko ini mempelajari apa saja, ya, ada identifikasi, kemudian evaluasi serta pengukurannya dan pengelolaan. Kalau identifikasi itu lebih kita mengedepankan apakah yang akan kita lakukan, ya, atas resiko tersebut. Kemudian setelah kita lakukan, kita tunggu misalnya 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan, kita evaluasi dan kita ukur resiko tersebut nantinya akan seperti apa di kemudian hari. Nah, untuk hasil evaluasi tersebut kita jadi bisa mengelola resikonya, ya. Tadi resiko return 25% misalnya. Akan kita apakan? Apakah akan kita tanamkan kembali ke investasi atau akan kita belanjakan untuk modal? Nah, inilah pengelolaan resiko yang baik. Nah, ini identifikasi resiko ya yang tadi apa saja yang akan diambil organisasi dan lain sebagainya. Kemudian di sini evaluasi dan pengukuran resiko. Ya, ini setelah melakukan identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mengukur dan mengevaluasi resiko. Ya, kemudian ada tujuan evaluasi resiko, di sini memahami karakteristik resiko. Jika kita memperoleh pemahaman, maka kita bisa mengevaluasinya. Pengelolaan resiko lebih kepada bagaimana kita menghindari, menahan, bisa mendiversifikasi, ya, mentransfer resiko itu menjadi suatu keuntungan, atau melakukan pendanaan atas resiko tersebut. Untuk tugas selanjutnya, ya, silahkan kalian baca di sini banyak sekali kejadian yang bisa merugikan kita, ya. Jika Anda seorang pengusaha, identifikasi kejadian atau sumber resiko tersebut. Kemudian ranking resiko tersebut berdasarkan kriteria. Selanjutnya, jelaskan situasi di mana Anda memutuskan untuk menahan resiko. Nah, silahkan kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada dalam PowerPoint ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.